Pemirsa, warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap karena tidak percaya adanya COVID-19. Lewat rekaman video, ia menantang diri berani memegang jenazah pasien COVID-19. Saya siap eksperimen, saya pegang orang yang meninggal karena COVID dan akan saya pegang orang yang sakit karena COVID. Kalau saya tertular dan saya meninggal berarti benar ada COVID. 1,5 tahun pandemi di tanah air, masih ada saja warga yang tidak percaya adanya COVID-19. Warga desa Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat ini mengaku tak percaya hingga menantang untuk memegang jenazah pasien COVID-19. Akibat pernyataannya yang dinilai meresahkan warga, ia ditangkap polisi dari Polres Ciwaru. Video itu dibuat karena dampak ekonomi yang ia rasakan saat pandemi menerpa. Alasannya saya membuat video itu, saya depresi dengan keadaan. Kenapa keadaannya? Keadaannya gini, semenjak adanya COVID, benar-benar pertama dari usaha saya pun dari penghasilan dan sebagainya gitu. Ya karena nggak ada orang yang keluar, jadi ya pasti berpengaruh ke usaha dan sebagainya. Meski telah diperiksa, warga Kuningan ini tetap tidak percaya adanya COVID-19. Kini pelaku ditahan di Mapolres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Muftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas relawan pemakaman jenazah korban COVID-19 di Jepara, Jawa Tengah mulai kewalahan. Hal ini terjadi karena tingkat kematian penderita COVID-19 yang terus meningkat. Beginilah kondisi para relawan Komando Pasukan Pemakaman atau Kopaskam Jepara, Jawa Tengah saat beristirahat di sela jeda waktu proses pemakaman jenazah korban COVID-19. Petugas relawan pemakaman ini beristirahat di tempat seadanya. Ada yang tergeletak di atas tanah dan sebagian lagi bersandar di pohon yang masih berada di area pemakaman. Dengan jumlah anggota yang terbatas, para relawan pemakaman dituntut stamina yang kuat dan mampu berbagi waktu dalam beristirahat. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Jepara selama seminggu terakhir terbilang tinggi. Rata-rata mencapai belasan orang, bahkan sempat di angka 22 orang. Sejak tanggal 15 hingga 18 Juni lalu, setidaknya ada 70 lebih warga Jepara yang meninggal dunia karena COVID-19, sehingga membuat tim relawan pemakaman kewalahan. Untuk kondisi teman-teman, ya mereka berputar sih, jadi setelah dari satu makam ke makam yang lain, memang terlalu lelah mereka. Nah teman-teman dalam hal persiapan itu mestinya mereka ya istirahat seadanya di lapangan, yang namanya istirahat di lapangan tetap seadanya. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 di Jepara memaksa para relawan harus kerja ekstra, bahkan hingga larut malam. Meski lelah, para relawan pantang menyerah dan tetap semangat dalam menjalani pengabdian di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menerima 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 dari perusahaan asal Cina Sinovac. Dan hingga saat ini Indonesia telah menerima 91 juta bahan baku vaksin Sinovac. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta siang tadi. Ini merupakan pengiriman tahap ke-17 sejak akhir tahun lalu. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta maaf atas timbulnya kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi massal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kamis kemarin. Kerumunan timbul saat hujan badai merubuhkan tenda-tenda vaksinasi. Percepatan pelaksanaan vaksinasi terus dikebut pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan vaksinasi massal digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kamis kemarin yang dihadiri ribuan warga Bandung dan sekitarnya. Tahapan vaksinasi yang semula lancar dan aman dengan penerapan protokol kesehatan ketat berubah menjadi kerumunan saat hujan badai terjadi di stadion.
Kerumunan timbul saat proses vaksinasi dipindahkan ke dalam ruangan tertutup di dalam stadion. Hanya terjadi sebuah dinamika di Bandung, ada hujan badai ya yang membuat tenda-tenda hampir 11 itu rubuh, mengakibatkan panitia mengambil keputusan darurat menggeser prosesnya ke lorong sehingga bercampur dengan mereka-mereka yang mengantri. Atas peristiwa ini, Gubernur Ridwan Kamil meminta maaf dan akan mengevaluasi pelaksanaan program vaksinasi massal yang digelar di luar ruangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.